Halo, gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan baik. Di kesempatan kali ini, mari kita bahas film yang bisa dikatakan sangat menarik, baik dari segi cerita ataupun dari karakter setiap pemainnya. Film bergenre trailer berjudul Perfect Getaway yang dirilis tahun 2009 ini wajib kalian tonton secara full karena jauh lebih bagus. Tapi bagi kalian yang gak punya cukup waktu, bisa mampir buat dengerin celoteh kami seadanya. Bercerita tentang pasangan pengantin baru yang pergi untuk berlibur menikmati bulan madu mereka. Tetapi rencana yang udah disusun rapi berjalan tidak sesuai dengan harapan. Kebetulan, tempat di mana mereka berlibur terdengar kabar yang kurang baik. Menurut berita, telah ditemukan korban pembunuhan terhadap pasangan pengantin baru di sana. Parahnya, 2 orang tersangka masih berkeliaran di daerah setempat, sehingga mereka selalu waspada terhadap orang asing yang mencurigakan. Hingga mereka bertemu dengan pasangan lain dan mencoba bergabung bersama mereka, dengan harapan mereka akan lebih aman jika bersama-sama. Masalahnya, benarkah pasangan itu bisa dipercaya? Langsung saja masuk ke alur cerita filmnya. Pada awalnya, memperlihatkan sebuah rekaman video pernikahan yang dihadiri oleh seluruh keluarga, sahabat, dan orang-orang terkasih. Pernikahan tersebut dibalut dengan suasana meriah juga menebarkan kebahagiaan bagi semua orang, khususnya bagi pasangan pengantin baru Cliff dan Sydney. I want you guys to know how much I love BYU. Cliff memiliki karakter sebagai lelaki lemah dan tidak bisa diandalkan dalam hal kekuatan serta sedikit gugup. Sedangkan Sydney tak jauh berbeda. Walaupun begitu, mereka adalah pasangan yang manis. You know, it's like writing checks in January. Mereka berencana menghabiskan bulan madu di Pulau Kauai, salah satu pulau di Hawaii. Sesampainya di Pulau Kauai, mereka mampir ke sebuah toko untuk membeli beberapa kebutuhan, juga mengurus perizinan masuk ke tempat pendakian. Get out and work the trail, as long as all your permits are updated. Day in, one day at the beach, and another day back. Setelah dirasa beres, Cliff dan Sydney melanjutkan perjalanan menuju tempat wisata yang akan mereka kunjungi. Tapi tanpa mereka ketahui bahwa ternyata ada sebuah berita tentang pembunuhan terhadap pasangan suami istri di Honolulu, daerah sekitar Hawaii. Selama perjalanan, tampak pasangan ini sangat berbahagia menikmati liburan bulan madu mereka. Tetapi saat mengendarai mobil, mereka berpapasan dengan pasangan lain. Cliff menghentikan mobilnya mencoba menolong dengan memberikan tumpangan pada pasangan tersebut, yaitu Cleo dan Kel. Tetapi Sydney sempat khawatir terhadap orang asing yang baru mereka jumpai. Dalam sekali lihat, dapat disimpulkan Cleo dan Kel seperti pasangan yang kurang bersahabat. Cleo serta Kel bertujuan ke pantai Lumahai, tetapi Sydney berkata bahwa mereka tidak mengetahui tempatnya. Cleo memberikan arahan jika pantai tersebut hanya berjarak 10 mil di depan, dekat di jalur pendakian. Walaupun begitu, Sydney tetap memberikan tanda kepada Cliff untuk tidak memberikan tumpangan kepada Cleo juga Kel. Cliff mulai mencari-cari alasan untuk menolak mereka dengan sedikit berbohong bahwa Cliff dan Sydney hanya berkeliling di daerah sekitar, tidak melakukan pendakian. Sedangkan Cleo yang dari tadi sudah cukup lelah berjalan jauh dan menunggu tumpangan, berusaha membujuk Sydney dengan menunjukkan foto-foto pernikahannya. Cleo mengatakan jika dia dan Kel baru saja menikah sama seperti Sydney dan Cliff. Cleo berharap mendapatkan tumpangan. Saat Sydney mulai luluh, Kel tersinggung karena awalnya Cliff juga Sydney tidak mau memberikan tumpangan. Kel sudah telanjur marah, ia memutuskan tak jadi menumpang. Cliff dan Sydney melanjutkan perjalanan. Beberapa waktu kemudian mereka tiba di tujuan wisata. Setelah itu mereka melanjutkan pendakian, menikmati keindahan alam yang disuguhkan. Mereka melewati tebing yang lumayan curam. Sydney dan Cliff mulai ragu untuk melangkah. Kemudian muncul seorang pria bernama Nick yang mengajari mereka bagaimana caranya melewati tebing tersebut. Mereka pun mengikuti cara yang diajarkan Nick, mulai dari Cliff yang bisa melewatinya dengan aman.
Disusul Sydney mengikuti jejak Cliff, tetapi ia sempat tergelincir ketika kaget melihat sebuah helikopter lewat di atasnya. Untung saja, Nick segera menangkap tangan Sydney dan berhasil menolongnya. Are you okay? Mereka pun melakukan perjalanan bersama. Nick menanyakan tentang pekerjaan Cliff karena ia merasa pernah melihat Cliff dan beranggapan bahwa Cliff mungkin adalah seorang aktor. Namun Cliff membantahnya jika mereka tidak pernah bertemu sebelumnya. Lagi pula dia hanyalah seorang penulis naskah film. Selama perjalanan mereka mulai mencoba mengakrabkan diri satu sama lain. Nick tampak tertarik dengan pekerjaan Cliff, sehingga ia selalu membahas juga menanyakan tentang kegiatan Cliff sebagai seorang penulis naskah film. Singkat cerita, mereka bertemu dengan sekelompok pendaki remaja wanita yang sedang mencari sinyal ponsel. Remaja-remaja tersebut ketakutan. Mereka sedang membicarakan berita tentang pembunuhan mengerikan terhadap pasangan pengantin baru di Oahu. Polisi sedang mencari seorang pria dan seorang wanita sebagai tersangka. Mendengar hal tersebut, Cliff mencoba mencari sinyal ponsel yang memang susah didapatkan di tempat itu. Ternyata Cliff dan Sydney baru saja dari sana 2 hari yang lalu. Sydney dan Cliff mendiskusikan apakah mereka harus kembali atau melanjutkan perjalanan mereka. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan karena menurut Sydney peristiwa itu terjadi di Oahu, bukan di tempat mereka saat ini. Nick memutuskan untuk berpisah dengan mereka. Sydney bertanya apakah Nick berkemah di air terjun rahasia. Nick pun menjawab iya. Sydney penasaran di mana letaknya dan ingin bergabung. Nick pun membalas sekitar 1 mil dari tempat mereka saat ini. Lalu Cliff dan Sydney mendiskusikan apakah mereka harus tetap bersama dengan Nick yang berjalan kembali ke perkemahannya atau mereka harus jalan terus. Cliff memilih untuk terus karena nggak ingin mengganggu privasi Nick. Tetapi Cliff berubah pikiran ketika ia melihat Cleo dan Cal berada tepat di bawah mereka. Mereka sampai di air terjun rahasia tempat Nick berkemah bersama pacarnya bernama Gina. Nick memperkenalkan Gina kepada Sydney juga Cliff. Beberapa saat kemudian, Cliff pergi sendirian, meninggalkan Sydney, Gina, dan Nick yang lagi asik berendam. Cliff mencoba menemukan sinyal. Saat Cliff mendapatkan sinyal, ia segera mencari berita tentang pembunuhan di Oahu. Benar saja, pembunuhan tersebut menimpa pasangan pengantin baru, di mana gigi para korbannya hilang dan sidik jarinya terhapus. Diduga pembunuh mungkin sudah menyeberangi pulau menuju Kauai. Ternyata tersangka pembunuhan itu pria dan wanita tidak menyadari jika mereka telah tertangkap kamera pengawas. Cliff mencoba untuk melihat gambarnya, tetapi ia dikejutkan dengan kemunculan Cal juga Cleo, di mana Cal berkata ada orang mati di sini setiap tahun. Tampaknya Cal masih kesal kepada Cliff karena tidak memberikan tumpangan sebelumnya. Cal juga menuduh Cliff sebagai pembohong karena nyatanya Cliff juga berpergian untuk mendaki bukan sekedar berkeliling. Cliff membalasnya bahwa ia menawarkan mereka tumpangan sesudahnya sehingga ia tidak tahu mengapa Cal sangat memusuhi dirinya. Cliff berpikir mungkin saja mereka sedang mengikuti dirinya juga Sydney dan ia merasa tidak nyaman. Cliff mencoba untuk pergi tapi dihadang oleh Cal. Kemudian Nick muncul dari belakang di mana sebelumnya Nick sempat melihat tas milik Cal serta Cleo. Nick bertanya apakah ada masalah. Cliff berjalan ke arah Nick lalu berkata semua baik-baik saja. Cal bertanya kemana tujuan Cliff. Cliff menjawab belum pasti. Cliff bertanya balik kepada Cal. Cal mengatakan bahwa dia dan Cleo berencana pergi ke pantai Hanakapiai. Mendengar hal itu, Cliff lalu berkata bukannya untuk ke sana memerlukan surat izin. Cal dan Cleo hanya tersenyum. Cleo berceloteh seharusnya Cliff memberikan tumpangan kepada mereka lalu beranjak pergi. Begitu juga dengan Cliff pergi meninggalkan Nick dan Cal yang saling memandang sinis satu sama lain. Sementara itu, Sydney menceritakan tentang berita pembunuhan yang terjadi di Oahu kepada Gina. Gina bertanya apakah pihak berwajib mengetahui siapa tersangkanya. Sydney menjawab bahwa dia tidak mengetahuinya. Cliff dan Nick kembali ke air terjun tempat Sydney dan Gina berada. Sydney sempat melihat tas milik Cal juga Cleo. Ia lalu bertanya kepada Cliff apakah semua baik-baik saja. Terlihat Sydney sedikit khawatir dengan kehadiran Cal juga Cleo. Karena mereka akan melanjutkan perjalanan ke pantai, Gina bertanya apakah dia dan Nick bisa ikut dengan mereka. Karena mereka pergi ke tempat yang sama, ujar Gina. Cliff dan Sydney mengatakan iya, namun sebelum itu Cliff sempat memeriksa tas miliknya.
mencari surat izinnya yang ternyata hilang. Sydney mengatakan bahwa mungkin dia meninggalkannya di toko, tapi Cliff yakin bahwa ia sudah memasukkannya ke dalam tasnya. Cliff mencurigai Kel yang mengambilnya karena Cliff sempat bertanya kepada Kel apabila ingin ke pantai Hanakapia harus memerlukan surat izin dan Kel hanya tersenyum. Ia lalu memeriksa tas milik Kel tetapi tidak menemukan surat izin miliknya, hanya sebuah kartu nama. Cliff, Sydney, Nick juga Gina melanjutkan perjalanan bersama-sama dan mengenal satu sama lain. Nick menceritakan tentang pekerjaan Cliff kepada Gina. Mereka pun membahas tentang artis-artis terkenal. You know Johnny Depp. He knows Nick Cage. That's better. I mean, he is just... Nick juga bersemangat menceritakan pengalamannya. Ternyata, Nick adalah seorang anggota pasukan. Ketika dalam tugas, ia pernah terkena ranjau yang jatuh di bagian belakang kepalanya. Oh. Caved in the back of my fucking... Can't go through a metal detector. Dokter berhasil menyelamatkannya menggunakan sebuah titanium. Ia selalu membawa pisau yang terikat di kakinya. Gina mengatakan kepada mereka kalau Nick sulit untuk dibunuh. Sydney dan Cliff saling memandang mendengar kisah Nick yang sedikit membuat mereka takut. Juga mulai ragu akan tingkah aneh Nick serta Gina. Nick dan Gina menyeberangi sungai untuk menuju pantai, sementara Cliff dan Sydney masih berada di belakang mereka. Cliff merasa gugup karena semakin jauh mereka pergi, maka semakin sedikit orang yang dijumpai. Ia juga mulai mencurigai Nick sebagai pembunuh yang sedang dicari. Untuk itu, Cliff menyuruh Sydney berpura-pura sedang buang air kecil dan akan menunjukkan padanya foto para pembunuh di internet yang belum sempat ia lihat. Intinya, mereka mencoba mengalihkan perhatian Nick dan Gina. Anybody. Are you sure about that? All good or what? Sydney mengatakan bahwa pembunuh bisa siapa saja. Cliff melanjutkan jika mereka tidak mengenal Nick juga Gina. Tapi Sydney meyakinkan Cliff dengan menceritakan perjalanan hidup Gina karena mereka sempat mengobrol. Dari cerita Gina, ternyata mereka sempat pergi ke Oahu juga. Hal itu membuat Cliff semakin curiga. Namun Sydney memberitahukan Cliff bahwa mereka akan baik-baik saja. Mereka pun melanjutkan perjalanan. On our honeymoon, okay? We're gonna be fine. Sementara itu, Nick dan Gina merasa bingung akan tingkah Cliff dan Sydney. Nick berteriak mengatakan agar Cliff dan Sydney memberikan isyarat sehingga mereka tahu keberadaan Cliff juga Sydney. Karena hujan mulai turun, mereka memutuskan untuk berkemah. Sydney dan Gina sibuk membahas apa yang akan mereka makan sebagai hidangan makan malam. Sedangkan Cliff dan Nick sibuk mendirikan tenda. Nick sepertinya ahli mendirikan tenda, sementara Cliff sedikit kesulitan. Nick melemparkan kapak ke arah Cliff dan dengan refleks Cliff menangkapnya tanpa terluka. Saat Cliff beres akan tendanya, ia menemukan Sydney dan Gina mematung melihat Nick yang tampaknya melihat sesuatu di depan. Cliff bertanya ada apa. Nick mengatakan sepertinya dia melihat seekor kambing, tetapi Cliff tidak melihatnya. Nick meneguk botol minumannya di mana terdapat kalajengking mati di dalam botol minumannya sambil mempersiapkan busur panah. Sekali lagi Nick melemparkan kapak ke arah Cliff. Dengan mudah Cliff menangkapnya. Nick mengajak Cliff untuk berburu kambing di hutan. Awalnya Cliff menolak karena dia bukan ahlinya dalam perburuan. Namun Nick mengejek Cliff dan itu membuat Cliff sedikit kesal. Cliff pun terpaksa ikut dengan Nick. Di perjalanan, Nick menyebutkan bahwa dia mengetahui apa yang ada dalam pikiran Cliff tentang mereka, bahwa Cliff mencurigai mereka sebagai tersangka pembunuhan yang sedang dicari. Begitu juga dengan Nick yang mencurigai Cliff serta Sydney karena mereka semua kebetulan pernah berada di Oahu, tempat terjadinya pembunuhan. Tetapi Nick melanjutkan bahwa banyak orang di Oahu saat pembunuhan terjadi. Cliff lalu bertanya kepada Nick bahwa sebenarnya mereka tidak sedang berburu karena ia tidak melihat ada kambing di sini. Nick mengatakan yang sebenarnya tentang apa yang dia lihat, bahwa memang mereka tidak berburu kambing. Nick melihat dua orang yang mengintai mereka di sekitar kemah dan dia ingin mencari tahu siapa mereka. Cliff menegaskan apakah itu Kel serta Cleo. Nick menjawab bukan. Cliff mengajak Nick kembali ke tenda karena khawatir terhadap Sydney. Namun Nick menjawab dengan berkata bahwa Gina dapat menjaga Sydney. Cliff mengikuti Nick dari belakang di mana Nick memberi aba-aba kepadanya. Namun, Cliff melihat seseorang dari kejauhan. Ia mencoba memanggil Nick tetapi Nick terus melangkah ke depan. Cliff memutuskan menuju arah tempat di mana dia melihat seseorang dan meninggalkan Nick. Tiba-tiba dia dikejutkan oleh seseorang. Cliff meraih orang itu dan melemparkannya ke tanah, mengancamnya dengan kapak. What you doing? It's you, but then I seen 4 peeps instead of 2, you know.
Ternyata orang tersebut adalah pegawai toko tempat Cliff dan Sydney membeli perlengkapan juga mengurus perizinan. Surat izin milik Cliff memang tertinggal di toko. Pegawai tersebut pergi untuk mengembalikannya. Dialah bersama pacarnya yang sempat dilihat oleh Nick. Cliff meminta maaf karena salah mengira orang. Cliff mengatakan akibat berita tentang pembunuhan pengantin baru membuat Cliff menjadi sangat khawatir. Setelah memberikan surat izin kepada Cliff, pegawai itu kembali ke kota. Di tenda, Sydney mengkhawatirkan Cliff yang bukan ahli berburu. Gina mulai mengorek informasi tentang Sydney. Sydney berkeinginan memiliki keluarga yang bahagia dengan 5 anak. Hanya sesederhana itu. Sebaliknya, Gina tidak percaya dengan kehidupan yang bahagia. Sydney melanjutkan bahwa dia sempat berbohong akan masa lalunya. Ia adalah korban dari perpisahan kedua orang tuanya, di mana sejak kecil dia diasuh oleh orang lain, dan berhenti setelah dia bertemu seorang pria bernama Rocky yang lebih tua dari dirinya. Semua orang menganggap Rocky adalah orang baik, namun menurut Sydney, Rocky orang yang beresiko. Ia memiliki pengalaman buruk dengan Rocky. Rocky adalah pria kejam yang menyiksa seseorang, dan mengancam akan menghabisi Sydney jika Sydney memberitahukan kepada orang lain. Singkat waktu, hujan pun reda. Cliff kembali ke tenda. Gina bertanya di mana Nick, tapi Cliff tidak mengetahuinya. Kemudian Nick tiba-tiba muncul membawa seekor kambing di pundaknya yang telah dibunuh dengan busur panah. Gina meminta kapak dari Cliff dan mengeluarkan pisau kecil dari ujung kapak. Dia kemudian mulai mengeluarkan isi perut kambing tersebut. Gina mengeksekusi si kambing mempersiapkan untuk hidangan makan malam. Sementara Cliff dan Sydney berbicara di dalam tenda mereka. Cliff mengatakan bahwa Nick dan Gina telah resmi lulus dengan kategori ODGJ. Sydney pun kali ini setuju dengan pendapat Cliff. Mereka berdua mulai merasa takut akan sikap serta tingkah aneh dari Nick juga Gina. Mereka mengira jika Gina dan Nick adalah tersangka pembunuhan. Sydney ingin segera pergi meninggalkan Nick dan Gina. Namun Cliff berkata tidak mungkin untuk saat ini. Mereka tidak bisa pergi begitu saja. Lagi pula jarak pantai sekitar 2 mil jauhnya dari tempat mereka. Mau gak mau mereka harus mencari waktu yang tepat. Untuk sementara mereka harus terus berpura-pura baik kepada Gina maupun Nick. Seolah-olah Nick terus berpikir bahwa dia akan menjadi bintang film pada naskah cerita yang Cliff buat. Sehingga semuanya bisa sampai di pantai dengan selamat. Karena di pantai pastinya banyak orang, yang mana Nick ataupun Gina tidak dapat berbuat jahat kepada mereka. Keesokan harinya, Cliff, Sydney, Gina, dan Nick terbangun mendengar helikopter terbang di atas mereka. Seorang polisi memberi peringatan, meminta semua orang yang berada di dalam tenda keluar menunjukkan wajah mereka. Kemudian mereka melihat Cleo dan Kel tiarap di tanah dan ditahan. Pihak berwenang percaya bahwa mereka adalah pembunuh. Mereka ditahan dan dimasukkan ke dalam helikopter. Kel mengatakan bahwa mereka tidak bersalah. Polisi memeriksa tas milik Kel dan menemukan beberapa gigi di dalamnya. Sepertinya tersangka pembunuhan telah tertangkap. Pihak berwenang membawa Cleo dan Kel. Cliff, Sydney, dan Gina bernafas lega karena pembunuhnya sudah tertangkap. Dugaan-dugaan mereka semua yang mencurigai satu sama lain ternyata salah. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan akhirnya sampai ke pantai. Cliff meminta Gina untuk merekam dia bersama Sydney menggunakan kamera video miliknya menghadap pantai dengan pelangi di belakangnya. Sesampainya di pantai, mereka mulai berpencar. Gina menuju air terjun untuk membersihkan pisau miliknya. Nick bermain dengan pengunjung yang lain, sedangkan Cliff dan Sydney menikmati waktu berdua. Beberapa saat setelahnya, Cliff mendekati Nick dan mengatakan bahwa ia telah membayar $40 untuk menyewa 2 kano selama 1 jam. Dia ingin Nick pergi bersamanya mengunjungi gua laut di pantai. Awalnya Nick menolak karena ia memiliki rencana lain dengan Gina, sesuatu yang rahasia. Namun Cliff memaksanya dengan mengatakan ini kesempatan untuk membicarakan proyek film mereka. Nick yang mendengarnya menjadi bersemangat dan memutuskan ikut bersama Cliff. Gina kembali ke pantai. Ia melihat Sydney duduk di kejauhan di pantai. Gina berteriak dan bertanya kemana Nick dan Cliff akan pergi. Sambil berteriak, Sydney memberitahukan bahwa mereka menuju gua laut dan akan kembali dalam beberapa saat. Gina mencoba merekam Nick juga Cliff dari kejauhan menggunakan kamera milik Cliff. Setelah itu Gina mulai melihat-lihat foto pernikahan Cliff dan Sydney. Entah mengapa, tampak Gina sangat terkejut melihat satu foto menarik perhatiannya. Gina lalu menjatuhkan kamera. Dia berlari di sepanjang pantai, berteriak agar Nick kembali, tapi Nick terlalu jauh untuk mendengarnya. Dia mencoba menghubungi ponsel Nick, tapi tidak ada sinyal. Kemudian Gina meraih kapaknya dan berlari menuju tempat yang lebih tinggi untuk menemukan Nick.
Sementara itu, Sydney menemukan kameranya tergeletak di pantai dan menyadari bahwa Gina melihat salah satu foto yang terdapat di dalam kamera, yaitu bahwa pengantin di foto pernikahan tersebut bukanlah Cliff dan dirinya. Sydney segera mengejar Gina. Sedangkan Cliff dan Nick sampai di gua laut dan keduanya bersantai. Nick sempat mengatakan sesuatu yang berkaitan dengan beberapa film dan seharusnya Cliff mengetahui itu karena Cliff seorang penulis naskah film. Tidak hanya itu, saat Nick meneguk botol minumannya, ia menemukan kalajengking hidup di dalam botol yang seharusnya telah mati. Nick menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Ia bersiap mengambil pisau yang selalu dia bawa. Namun, Cliff mulai menunjukkan keanehan. Cliff kemudian menarik pistol ke arah Nick dan menembaknya. Situational awareness, really helpful. But your situation, call me Nick. Gina sampai di atas bukit. Dia melihat Cliff dan Nick di bawah dan juga melihat Cliff menembak Nick. Nick terjatuh dari kano. Gina tentu saja histeris lalu berteriak. Cliff yang menyadarinya segera meluncurkan tembakan ke arah Gina tapi meleset. Kemudian Sydney muncul dengan pisau hendak menyerang Gina dan mereka berdua saling serang. Gina sempat kewalahan menghadapi Sydney, tetapi akhirnya Gina berhasil melumpuhkan Sydney yang terjatuh ke dalam air meskipun dia sempat terkena tusukan di pahanya. Gina mencoba mencari tahu kondisi Nick menggunakan kamera ponselnya, tetapi dia tidak menemukan Nick maupun Cliff. Tiba-tiba, Cliff muncul berusaha menangkap Gina. Gina berhasil meloloskan diri walaupun tangannya terkena tembakan oleh Cliff. Gina juga sempat melukai tangan Cliff menggunakan pisau sebelum akhirnya Gina kabur dari Cliff. Cliff melepaskan pisau yang tertancap di tangannya. Ia lalu memerintah Sydney untuk melaporkan ke aparat. Intinya, mereka ingin memutar balikan cerita. Sementara itu, Nick selamat dan tersadar. Tembakan tersebut mengenai bagian belakang kepalanya yang telah terpasang titanium. Nick mengambil kapak yang sempat terjatuh akibat perkelahian antara Gina dan Sydney. Nick lalu pergi untuk menyelamatkan Gina. Gina dikejar oleh Cliff yang membawa senjata dari belakang. Begitu juga dengan Nick yang berusaha menyelamatkan Gina dari incaran Cliff. Gina turun dari bukit dan bertemu dengan sekelompok pemuda yang mencari kano mereka yang telah dicuri oleh Cliff. Gina mengatakan bahwa dia diserang, tetapi para pemuda itu masih bingung melihat kondisi Gina yang terluka dan mencoba membuat Gina tenang. Namun, Gina justru berusaha untuk melarikan diri. Tiba-tiba Cliff muncul. Dia mengatakan bahwa Gina adalah teman istrinya dan seorang pecandu obat-obatan. Akan tetapi salah satu pemuda menyadari bahwa Gina bukan pecandu, melainkan Cliff karena pupil mata Cliff terlihat besar, sementara Gina tidak. Penyamaran Cliff terbongkar. Dengan segera Cliff menghabisi semua pemuda tersebut, sementara Gina mencoba meloloskan diri. Kemudian Nick muncul, menusuk tangan Cliff hingga robek. Cliff mencoba menembak Nick tetapi terus meleset karena tangannya yang robek. Nick mengambil pistol dari tangan Cliff dan mengarahkannya ke Cliff. How many? That's gonna stop hurting in a second. It's your version of reality, Pally. Sementara itu, Sydney sampai ke pantai. Ia meminta bantuan kepada polisi yang berada di helikopter. Helikopter menuju tempat Nick dan Cliff bertengkar. Seorang sniper membidik untuk menembak pelaku kejahatan karena melihat Nick memegang senjata. Polisi yang lain memperingatkan Nick bahwa dia akan ditembak jika dia tidak melepaskan Cliff. Cliff mencoba membujuk Nick untuk membunuhnya. Dia mencoba membuat Nick terpancing emosi. Cliff juga sempat mencemooh Nick. Saat Nick mulai terpancing dengan semua ocehan Cliff yang menyudutkan dirinya, Gina yang melihat Nick berhasil membuat Nick menghentikan tindakannya yang hampir menghabisi Cliff. Sedangkan Sydney mulai menyadari bahwa dia dapat menghentikan Cliff. Ia menyadari bahwa perbuatannya selama ini salah. Cliff orang yang sangat kasar dan membuat hidupnya hancur. Sydney memutuskan untuk menyelamatkan dua orang yang saling mencintai, yaitu Gina dan Nick.
Sydney mengatakan bahwa bukan Nick pelakunya, melainkan Cliff. Pada akhirnya, Sniper menembak Cliff ketika Cliff mencoba mengambil senjatanya. Nick dan Gina dibawa ke helikopter untuk mendapatkan pertolongan medis. Matahari mulai terbenam. Saat itu juga, Nick mengeluarkan sebuah cincin, memberikannya kepada Gina sebagai tanda bahwa Nick melamar Gina. Gina tentu saja sangat bahagia. Kemudian, film ditutup dengan happy ending. Serangkaian kilas balik mengungkapkan bahwa Cliff dan Sydney adalah tersangka pembunuhan. Mereka membunuh pasangan pengantin baru dari video pernikahan yang mereka ambil, mengisyaratkan bahwa mereka bukanlah Cliff dan Sydney yang asli yang telah mereka bunuh. Mereka memiliki beberapa aturan setelah selesai menghabisi para korbannya. Salah satunya adalah mencabut gigi dan menghapus sidik jari dari tubuh korban sehingga mereka tidak dapat diidentifikasi. Mereka mengubah penampilan agar terlihat seperti pasangan pengantin baru, yaitu Cliff juga Sydney. Mereka belajar tentang korban dari semua teman-teman dan keluarga yang berbicara tentang mereka dalam video pernikahan. Intinya mereka mencuri identitas Cliff dan Sydney yang asli. Mereka berpura-pura menjadi pasangan pengantin baru. Namun rencana mereka hampir gagal. Mengetahui jika mereka tertangkap kamera saat melakukan pembunuhan terhadap Cliff dan Sydney yang asli, Cliff KW alias Rocky menjebak Kel. Ia memasukkan gigi para korbannya ke dalam tas Kel dan Cleo untuk memfitnah mereka. Ketika Rocky bertemu pegawai toko di hutan, ia mengatakan kepada pegawai itu bahwa ia mencurigai Kel dan Cleo sebagai tersangka pembunuhan, sehingga menyebabkan pihak berwenang menangkap Kel juga Cleo. Cliff benar-benar Rocky dari cerita Sydney KW. Ketika mereka berada di pantai, Cliff atau Rocky menyuruh Sydney untuk tidak mengacaukan rencana mereka. Sydney KW mencintai Rocky, tetapi tidak sebaliknya. Sebenarnya Sydney KW merasa nggak nyaman dengan perbuatan mereka, tapi karena terlalu cinta, ia mengikuti semua kemauan Rocky. Rocky dan Sydney KW adalah pasangan penyabu dan memang berencana membunuh Nick dan Gina setiba mereka di pantai untuk kemudian mencuri identitas mereka. Serangkaian kilas balik lainnya berfokus pada Nick dan Gina di Oahu. Gina masuk ke dalam sebuah toko cincin dan melihat cincin. Dia memberitahukan kepada penjaga toko bahwa ketika dia pergi, pacarnya akan mengatakan jika dia lupa sesuatu dan kembali ke toko tanpa Gina. Gina meminta tolong kepada penjaga toko untuk menunjukkan cincin yang dia inginkan ketika Nick datang ke toko tersebut. Benar saja, saat Gina dan Nick berjalan pergi, Nick mengatakan dia ketinggalan minumannya dan kembali ke toko cincin. Penjaga toko menunjukkan kepadanya cincin yang disukai Gina, tetapi Nick menunjukkan kepada penjaga toko bahwa ia sudah memiliki sebuah cincin lain dan berencana memberikan pada Gina sambil melihat matahari terbenam. Dia meminta saran kepada penjaga toko. Penjaga toko pun mengatakan bahwa Gina akan senang dengan cincin yang diberikan oleh Nick. Selain itu, mereka juga sempat melihat petugas memeriksa korban pembunuhan yang terjadi di Oahu, tetapi mereka tidak terlalu memperhatikan karena merasa bukan tugas mereka.